Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wassohbihi ahli tuqa wal wafa. Yang berhormat kepada Ibu Dr. Wiwit Asmarani, Magister Pendidikan selaku pengampu mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Di sini saya izin untuk menjelaskan perkuliahan pertemuan yang ke-6, yakni masuk bab fungsi implisit. Bentuk fungsi implisit yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun beberapa fungsi dapat didefinisikan sebagai implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, atau x pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 sama dengan 4xy. Lanjut, dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecahkan menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisit berbentuk x ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar x dikurangi y sama dengan akar 16 dikurangi x pangkat 2 dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 digambarkan, maka akan diperoleh grafik beberapa lingkaran. Grafik berbentuk lingkaran karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan x sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat, dan setengahnya yang di bawah berasal dari y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Baik, langsung saja masuk ke rumus. Di sini Maple juga menyediakan fungsi khusus untuk menggambarkan grafik fungsi-fungsi implisit. Jadi sintaknya di sini adalah tetap menggunakan plot. Jadi grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot. Akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dengan fungsi eksplisit dalam x. Seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Di sini kita ketik sesuai dengan perintah tanpa meninggalkan satu simbol atau satu huruf pun, karena ketika kita meninggalkan salah satu sintak atau formula ini, maka tidak akan jadi sebuah grafik seperti yang diminta. Jadi perintahnya explicit plot juga menggunakan paket plot. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambarkan. Jadi contoh prakteknya, kita gambarkan fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat pada x bilangan 10 negatif 10,10 dan y anggotanya negatif 10,10, jadi sama. Baik, langsung saja kita masukkan sintak ini ke Maple. Jika sudah dimasukkan, maka perintah ini akan menghasilkan gambar grafik seperti pada gambar 5.9. Jadi di sini saya sudah menyiapkan. Nah, di sini kita input with kurung plot, lalu akan tertulis seperti ini. Nah, kita masukkan implicit plot, lalu
soalnya tadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 11, di mana x anggotanya negatif 10,10 dan y anggotanya negatif 10,10 tutup kurung, maka hasilnya akan seperti ini. Jika kita menambahkan lagi di sini, hasilnya sama. Jika diketik pun juga sama hasilnya, asalkan cara memasukkannya juga tetap harus menggunakan telitian yang tinggi agar tidak mengulang-ulang lagi dalam memasukkan sintak atau formula. Di sini kita enter langsung, maka hasilnya seperti ini. Jadi yang di atas ini ada lingkaran, setengah lingkaran jadi dari y sama dengan 16 akar 16 dikurangi x kuadrat, dan yang setengah lingkaran di bawah ini adalah y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Nah, di sini pada gambar yang telah muncul tampak bahwa nilai x dan y antara 4,4 negatif 4,4, padahal dalam perintahnya adalah negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4,4. Jadi langsung kita praktekkan lagi pada fungsi 2 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25 dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat. Untuk x dan y anggotanya negatif 4,4. Maka penyelesaiannya sama, hanya mengubah soalnya saja. Maka hasil gambarnya akan seperti ini. Langsung kita praktekkan. Saya sudah menyiapkan semua tadi, jadi pertemuan ke-6 yang seperti ini. Sama, kita input with plot terlebih dahulu. Ya, jadi di sini kita tinggal copy paste karena sudah disiapkan untuk mengurangi durasi waktu yang panjang. Nah, gambarnya sama seperti yang dicontohkan di PPT ini. Tampak pada gambar di atas bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah-jumlah titik atau jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambarkan pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Jadi kita tambahkan 6 poin sama dengan 1000. Gambarnya sama akan seperti ini. Kita tinggal tambah saja. Di sini kita copy. Di sini kurungnya kita sama, ya harus sama seperti ini, 6 poin sama dengan 1000. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi sebelumnya titiknya tidak melewati x, tidak melewati pusat, titik pusat atau 0,0. Sekarang ketika ditambahkan sintak atau formula 6 poin sama dengan 1000, maka hasilnya seperti ini, seperti pada gambar PPT. Kita lanjut, fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x dan sama dengan fx,
untuk setiap bilangan X di dalam domain. Jadi